Assalamualaikum Sobat Football United. Terkait dengan posisi penjaga gawang yang saat ini nampaknya akan ada kemungkinan masuk ke masa rawan. Kenapa masa rawan? Karena ya ada kemungkinan David De Gea cabut dari Manchester United, kontrak belum disepakati, ada ketertarikan dari klub Saudi, dan ini bisa jadi kombinasi yang tepat, yang cocok bagi David De Gea meninggalkan Manchester United setelah berapa belas tahun ya. Gua melihat David De Gea ini sendiri ini sebagai, gue bisa bilang sebagai salah satu legenda di Manchester United. Bagaimana lamanya ya masa servis dia di Manchester United, kontribusinya juga luar biasa. Mungkin Sobat Football United banyak yang menyoroti bagaimana kekurangan David De Gea dari hal distribusi bola ya, beberapa blunder yang dilakukan musim lalu. Tapi menurut gue itu tidak fair kalau hanya melihat itu saja, tapi tidak melihat bagaimana kontribusi dari penjaga gawang istimewa ini. Menurut gue yang datang di masa muda dari Atletico Madrid, dipantau langsung oleh Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson bahkan sempat tidak mendampingi tim Manchester United di salah satu pertandingan karena dia terbang langsung ke Madrid untuk mengamati langsung David De Gea, dipoles langsung. Sempat ada masalah kesulitan ya di masa-masa awal di Liga Inggris, tapi menurut gua terutama setelah Sir Alex Ferguson pensiun, kontribusinya sangat-sangat luar biasa. Bukti terbesar tentu saja mayoritas gelar pemain terbaik tahunan di Manchester United diraih oleh David De Gea. Bagaimana kontribusinya dia berupa poin ya, langsung bahkan di Manchester United dari musim ke musim itu sangat luar biasa. Sangat bisa menentukan posisi Manchester United bahkan langsung di papan klasemen. Dia menjadi pilihan utama dari banyak pelatih setelah Sir Alex Ferguson tidak lagi di Manchester United. Menurut gua ya, sekali lagi gua melihat itu semua oke, memang dia ada kekurangan distribusi bola. Walaupun distribusi bola gue juga sering melihat dan sering gue sebutkan di Twitter, ada beberapa banyak kesempatan bahkan dia bisa melakukan distribusi yang bagus, tapi nampaknya memang media ya ataupun juga sosial media lebih suka nih dalam tanda kutip menyoroti kekurangan ya daripada kelebihan, apalagi kontribusi secara keseluruhan. Tapi sekali lagi ini hanya menurut pendapat gue secara ringan amatiran. But anyway, sektor penjaga gawang Manchester United ini bisa jadi akan masuk ke situasi rawan karena kalau David De Gea cabut, maka tentu saja harus dicari gantinya. Dan gantinya ada dua masa pergantian penjaga gawang yang gue ikuti di Manchester United, dari Peter Schmeichel dan juga dari Edwin van der Sar. Ini mengalami masa transisi yang sulit. Jadi tidak mudah menjadi penjaga gawang di bawah Mistar Manchester United. Tekanannya luar biasa, tidak hanya soal masalah teknis saja, masalah psikis ya, masalah psikologis, masalah mental ini juga sangat berpengaruh. Dan banyak penjaga gawang mereka tidak bisa tampil maksimal di Manchester United walaupun punya nama besar, bahkan punya harapan yang besar juga di musim dan juga di masanya masing-masing, tapi tidak bisa berkontribusi secara luar biasa. Nah, kalau seandainya memang David De Gea cabut dari Old Trafford, Manchester United harus mengalokasikan budget. Dan menurut gue budgetnya akan besar nih. Bisa jadi besar karena apa? Penjaga gawang ini posisi vital di sepak bola. Dan klub-klub yang memiliki penjaga gawang yang mungkin diincar oleh Manchester United mengetahui nih, Manchester United klub besar juga, jadi harganya pun juga akan tinggi. Ini menurut gue akan memiliki pengaruh juga ke posisi incaran Manchester United di lainnya. Pemain depan ya kan, pemain tengah dan mungkin pemain belakang. Budget Manchester United tidak terlampau besar banget. Ada financial fair play, ada kebijakan transfer juga yang akan polisinya ini bisa jadi berpengaruh ke transfer musim-musim selanjutnya. Peralihan pemilik Manchester United seperti sering diberitakan tidak begitu ada pengaruh di sana. Sehingga ya Manchester United harus mengatur betul ini ya alokasi kalau seandainya memang David De Gea jadi cabut dari Manchester United. Gua secara ringan amatiran, gua berpikir Manchester United sudah punya rencana, Erik ten Hag sudah punya rencana sebenarnya David De Gea stay dan tapi mendatangkan pemain penjaga gawang lainnya ya untuk memberikan kompetisi yang ketat bagi David De Gea. Bukan sebagai pemain utama tapi pemain yang memang disiapkan untuk menjadi kiper utama mungkin di musim mendatang. Dan tentu saja ini kan harganya tidak setinggi kalau mendatangkan kiper utama. Kurang lebih demikian menurut gue. Karena gue melihat, penjaga gawang Manchester United harus perbaiki ya, tapi
yang penting ya, yang menjadi super prioritas itu ada di posisi lain, posisi depan menurut gue. Ya, lalu di posisi tengah dan juga posisi belakang. Mungkin musim depan atau 2 musim lagi baru mendatangkan kiper utama, bisa jadi demikian. Atau ya ini tadi mendatangkan kiper yang memang diproyeksikan untuk bisa menjadi kiper Manchester United selanjutnya setelah David De Gea. Rencana awalnya demikian, tapi karena kemungkinan akan cabut, nah kali ini gue ingin membicarakan kalau seandainya, ini masih seandainya dulu Manchester United jadi Manchester United jadi kehilangan David De Gea musim ini, siapa nih kira-kira yang cocok untuk menggantikan kiper ini? Ada beberapa nama yang ingin gue bahas secara ringan amatiran yang menurut gue cukup menarik ya. Nomor 1, Andre Onana. Langsung saja, pemain ini pernah membela Ajax Amsterdam, bekerja sama dengan Erik ten Hag. Sempat diisukan punya masalah ya ketika di Ajax Amsterdam, tapi menurut gue ini masih sebatas isu, bisa jadi betul, bisa jadi tidak. Tapi yang jelas sang pemain tidak lagi di Ajax, bahkan ketika ya Erik ten Hag masih di sana, dia cabut ke Inter Milan dengan gratisan kalau tidak salah. Pemain ini masih berusia 24 tahun. Gua pikir Andre Onana penampilan terakhirnya musim ini di final Liga Champions Inter Milan menghadapi Manchester City luar biasa. Ketenangannya luar biasa. Gua menyaksikan langsung dan gua melihat dia punya teknik, punya mental, psikis yang luar biasa pemain ini. Jadi kombinasinya ya luar biasa itu tadi gitu loh. Ini gue perlihatkan kalau dari sisi save ya, gue pikir nama-nama yang akan gue sebutkan dan secara teknis gue asumsikan semuanya oke. Yang ingin gue perlihatkan adalah bagaimana statistik passing dari Andre Onana. Persentasi passingnya dia ada di 77,6%. Lalu rata-rata long ball-nya itu per pertandingan ada di 7,1. Nama kedua, Diogo Costa. Pemain ini juga sering dikaitkan dengan Manchester United. Masih berusia 23 tahun ya, penjaga gawang Porto ini. Pernah gue saksikan di beberapa kesempatan. Tapi ada satu hal yang membuat gue ragu adalah ketika musim lalu big match antara FC Porto menghadapi Benfica, dia ada blunder di sana. Ini pertandingan vital, pertandingan penting. Memang ya, di sisi lain ini kan cuma satu kesalahan. Tapi di sisi lain gue melihat ya kesalahan yang seharusnya tidak terjadi di partai besar. Ini salah satu partai yang paling besar menurut gue di Liga Portugal, FC Porto menghadapi Benfica. Tapi statistiknya bagaimana? Ya 74,6% di bawah Andre Onana, persentase passingnya. Long ball-nya hampir sama, 7,6. Andre Onana tadi 7,1. Diogo Costa. Nama lainnya ini juga sempat dikaitkan ke Manchester United walaupun secara tipis-tipis saja. Yassine Bounou, kiper 32 tahun yang memperkuat Maroko, kiper istimewa di Piala Dunia Maroko dan juga mampu mengantarkan Sevilla menjadi juara Europa League. Bahkan ini adalah gelar yang kedua kalau tidak salah bagi Yassine Bounou. Pemain ini passing akurasinya oke, 71,8 dan juga long ball per gamenya ada di angka 6,8. Lalu juga ini David Raya, penjaga gawang senior Spanyol. Walaupun ya gue tahu ya dikabarkan semakin dekat ke Tottenham Hotspur. Passing akurasinya ternyata lebih rendah dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Bahkan angkanya cukup jauh ya, di 61,8%. Dan dia lebih sering melakukan long ball nih, dengan angka rata-rata 10,6 per pertandingan. Dia melakukan umpan long ball ya. David Raya. Dan nama lainnya Dominik Livakovic. Kiper Kroasia ini tentu saja gue saksikan langsung juga ketika Belanda menghadapi Kroasia di Nation League. Penjaga gawang ini penjaga gawang yang bagus, usia 28 tahun, usia senior ya. Juga merupakan salah satu pemain yang menonjol di Piala Dunia Qatar karena beberapa adu penalti yang dihadapi oleh Kroasia kan ya. Pemain ini sekarang memperkuat Dinamo Zagreb dan angka passing rata-ratanya ada di 71,3% dan long ball-nya di 6,4, masih di bawah dari Andre Onana. Dan terakhir adalah penjaga gawang. Ingat gue pernah ada satu penjaga gawang yang gue sukai dan gue harapkan, gue pikir juga bisa jadi akan cocok sebagai bayangan David De Gea tadinya ya, bayangan David De Gea. Siapa lagi kalau bukan Justin Bijlow.
Pemain Feyenoord, pemain tim nasional Belanda, berusia 25 tahun. Pemain ini passing rata-ratanya cukup bagus nih ya, tinggi juga 77,4% passing akurasinya. Dan dia angka long ball-nya nggak banyak nih, 4,7%. Artinya apa? Justin Bijlow bukan penjaga gawang yang suka melakukan bola-bola panjang. Dia suka memang build up dari bawah, dan itu yang gua saksikan di Feyenoord dan juga di tim nasional Belanda. Nah, dari nama-nama tersebut tentu saja ada data lain yang menarik, yaitu adalah harga nih ya. Ternyata dari Transfermarkt, harga yang paling tinggi ini ada di Diogo Costa 45 juta. Andre Onana 35 juta selanjutnya. Lalu David Raya 25 juta, walaupun kabarnya Tottenham Hotspur hampir mendapatkan sang pemain ini dengan harga 40 juta bahkan kan. Wow, tinggi banget. Lalu Livakovic di 12 juta, Bunu di 12 juta, Justin Bijlow di 13 juta. Ini dia nih ya, harga dari kiper. Dan menurut gua Diogo Costa dan juga Andre Onana, bahkan Diogo Costa harganya lebih dari 45 juta. Di beberapa pemberitaan yang sebelumnya, bahkan Manchester United, gue lupa, kalau nggak salah sekitar 60 atau 70 juta lah angka dari FC Porto. Sehingga Manchester United menilai ini terlalu tinggi. Sedangkan Andre Onana kabarnya ada di angka 50 jutaan, 40-50 jutaan segitu. Dan menurut gue ini juga angka yang sangat tinggi, yang ya konsekuensinya kalau memang harganya seperti itu, maka Manchester United harus menyesuaikan rencananya untuk posisi-posisi lain. Dan menurut gue ya seperti musim lalu ya, kalau melihat skuad musim lalu Manchester United jelas nih ada kekurangan yang cukup besar di penyerang. Dan menurut gue nih harusnya menjadi prioritas. Cuman ya karena penjaga gawang mungkin di luar perkiraan, di luar rencana. Walaupun demikian dari nama ini sih, kalau gue melihat ya tetap kalau menurut gue sekali lagi ringan amatiran. Ada dua nama yang menarik perhatian gue, Andre Onana dan juga Justin Bijlow. Bagaimana menurut Sobat Football United kalau David De Gea cabut? Siapa nih ya? Tolong dilihat juga bukan hanya teknis, tapi juga soal masalah harga. Drop di kolom komen alasannya apa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.